Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini insyaallah saya akan membahas tentang masalah di dalam kitab Mukhtasar Jidan Matan Ajrumiyah. Ini menjelaskan tentang masalah ilmu nahwu. Nah, di sini ilmu nahwu. Dan insyaallah saya akan membahas tentang masalah dari kalam. Apa yang dimaksud dengan kalam? Ada berapa itu kalam? Nah, sekarang insyaallah simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini al-kalamu huwa al-labdu al-murakabu al-mubidu bil wad'i. Kalam itu apa sih? Yang pertama syarat kalam itu yaitu lafaz. Syarat kalam itu lafaz. Lafzu. Yang kedua syarat kalam itu yaitu murakab. Yang ketiga syarat kalam itu yaitu mufid. Yang keempat syarat kalam itu yaitu al-wad'u. Al-wad'i. Ini syarat kalam. Jadi kalam itu yang pertama lafaz, yang kedua murakab, yang ketiga mufid, yang keempat al-wad'i. Wad'i bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz itu yaitu di sini dijelaskan wal al-lafzu as-sautu mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Seperti apa? Seperti kazaidin. Jadi lafaz ini yaitu suara yang kumpul dalam satu huruf hijaiyah. Contohnya seperti kazaidin. Seperti lafaz zaidun. Zaidun. Jadi kan tadi lafaz itu wa as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Suara yang kumpul dari sebagian huruf hijaiyah. Contohnya zaidun. Ini kan sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu yaitu zai, ya, dal. Di sini huruf hijaiyah itu yaitu zai, ya, dal. Nah, sebagiannya kumpul zai, ya, dal. Jadi dimaksudkan yaitu lafaz. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan murakab? Kan di sini syarat kalam itu yaitu yang pertama lafaz, yang kedua murakab. Apa yang dimaksud dengan murakab? Al-murakabu ma tarakaba min kalimataini fa aktsar. Jadi murakab ini yaitu ma tarakaba, kalimat yang tersusun min kalimataini dari dua kalimat. Jadi paling minimal yang dimaksud tersusun itu yaitu dua kalimat. Contohnya seperti apa di sini? Qoma zaidun atau zaidun qaimun. Qoma zaidun atau punya zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah, di sini al-murakabu tersusun. Kan al-murakabu ma tarakaba min kalimati fa aksara. Kalimat yang tersusun dari dua kalimat. Sakalimah koma. Yang satu kalimat lagi zaidun. Nah, ini satu, dua. Di sini dua kalimat. Koma zaidun, dua kalimat. Apa artinya koma? Koma itu yaitu berdiri. Apa artinya zaidun? Yaitu nama seorang, Zaid. Kalimat apa? Kalimat fi'il. Pak fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya itu zaidun. Fi'il fa'il. Di sini kumpul fi'il fa'il. Kemudian zaidun ini
Jadi mubtada bermula ki Zaid, mana khabarnya? Yaitu khabarnya ini. Khabarnya itu qaimun. Qaimun yaitu jadi khabar. Zaidun qaimun. Zaidun bermula ki Zaid itu qaimun yang berdiri. Nah, di sini kumpul dua kalimat. Ya. Seperti koma Zaidun atau kalau fi'il fa'il, kalau mubtada khabar yaitu Zaidun qaimun. Nah, gitu ya. Yang ketiga, syarat kalam itu yaitu mufid. Apa yang dimaksud dengan mufid? Mufid itu yaitu ma'afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha min kalimatini fa wasami'i. Jadi mufid itu yaitu kalimat yang memberikan faedah yang baik, ya, sehingga si pendengar tidak berbicara lagi kepada yang berbicara. Contoh, misalkan jadi mufid itu ada seseorang yang menjelaskan kepada, ada si A menjelaskan kepada si B. Si A menjelaskan kepada si B. Itu bulan yang sangat indah misalkan. Nah, jelas itu kata-kata itu jelas didengar oleh si B. Maka itu dimasukkan kategori mufid. Jadi kata-kata jelas itu dimasukkan mufid. Kalau tidak jelas, contohnya misalkan Zaidun ari ki Zaid atau ada pun ki Zaid. Nah, itu tidak jelas. Atau misalkan bulan itu bulan. Ya, bulan apa? Pasti bertanya-tanya ya si B. Jadi mufid itu yaitu jelas. Contohnya seperti apa? Seperti koma Zaidun, seperti tadi. Koma Zaidun. Koma Zaidun. Zaidun. Koma fi'il. Zaidun fa'il. Zaidun koma sudah berdiri. Kalau koma doang itu tidak termasuk mufid karena tidak jelas. Koma sudah berdiri. Ya siapa? Bertanya-tanya kan? Pasti bertanya-tanya. Siapa yang berdiri? Nah, di sini maka ada fa'il. Fa'ilnya itu Zaidun. Siapa Zaidun? Ki Zaid. Sudah berdiri yaitu ki Zaid. Sudah berdiri siapa Zaidun? Ki Zaid. Maka itu kumpul fi'il fa'il disebut dimasukkan yaitu mufid. Itulah mufid. Yang keempat, syarat kalam itu yaitu al-wad'i. Apa wad'i? Wad'i ini jadi kata sebagian ulama bil wad'i fa asfasarahu bil ba'dhum ya bil qasdi fa kharaja ghairul maqsudi kakalamina imin wasahi. Jadi karena sebagian orang yang berbicara kan dalam arti wad'i itu bahasa Arab, bil wad'i bahasa Arab. Jadi ucapannya itu menurut ilmu nahwu jadi ucapannya harus bahasa Arab. Gimana orang yang bicara dalam keadaan naim, tidur atau sedang lupa ya, sedang lupa seperti orang itu sedang lupa terus bicaranya ngaco lah seperti itu. Maka itu fala yusamma, tidak dinamakan bahasa Arab mungguh ilmu nahwu. Dan ada lagi sebagian ulama yang menjelaskan ya. Jadi ba'duhum ini bilwan ini yaitu kalamil ajami. Beda dengan kalamil ajami. Kata sebagian lagi yaitu bahasa Arab itu yaitu dengan menggunakan bahasa Arab ucapannya, mungguh ilmu nahwu. Mungguh ilmu nahwu. Beda lagi dengan ucapan kalamil ajami. Contohnya kalamil ajami itu seperti bahasa Sunda, bahasa Indonesia, seperti di sini Katurki, seperti bahasa Turki, seperti bahasa barbar ya. Itu tidak dinamakan wad'i, tidak dinamakan bahasa Arab mungguh ilmu nahwu ya. Jadi yang dimaksud wad'i di sini, kalam di sini, ucapan di sini harus menggunakan bahasa Arab mungguh ilmu nahwu. Ya seperti itu ya.
kesimpulannya. Di sini sudah jelas, ya, harus bahasa Arab buat ini. Nah, sekarang kita ketahui sekali lagi kalam itu ada 4, ya, syaratnya: lafad, murokkab, mufid, kemudian bahasa Arab. Sekarang kita akan mengetahui kalimah. Kalimah ini ada seberapa sih? Kalimah itu ada 3. Yang pertama isim kalimah, ya, kalimah. Kalimah itu ada 3, isim, ya, fi'il, haraf. Isim, fi'il, haraf. Nah, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan isim. Isim itu yaitu di sini menjelaskan tentang isim. Isim itu yaitu huwa kalimatun dat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuktaron bi zamanin wad'an ka zaidin wa anna wa hadza. Jadi isim itu kalimah yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan di dirinya sendiri, tidak waktu rinat, walam tuktaron, serta tidak dibarengi dengan zaman yang sudah terlewati. Seperti apa? Zaidin, seperti ana, seperti hada. Nah, jadi intinya isim itu menunjukkan dalam seseorang, ya. Contohnya isim Zaidun, Zaidun. Contohnya lagi, di sini diterangkan wa ana, ana. Kemudian di sini ada lagi hadza. Nah, hadza ini termasuk isim. Zaidun, ana, hadza ini yaitu termasuk isim, ya, seperti itu. Ini isim. Kemudian fi'il. Sekarang fi'il. Di sini fi'il ada 3. Ya. Fi'il madhi. Ada fi'il mudhari'. Yang ketiga ada fi'il amar. Nah, fi'il madhi, fi'il mudhari', ada fi'il amar. Fi'il madhi menunjukkan zaman yang sudah terlewati. Ya, fi'il madhi menunjukkan zaman yang sudah terlewati. Contohnya koma. Ya. Koma. Artinya apa koma? Koma itu artinya berdiri. Karena di sini menunjukkan koma ini fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu zaman yang sudah terlewati, maka di sini dinamakan fi'il madhi. Artinya apa? Sudah berdiri. Ya, sudah berdiri. Contohnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaqumu. Nah, di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini yaitu menunjukkan zaman hal dan zaman istiqbal. Istiqbal. Apa hal? Yaitu zaman yang lagi dikerjakan. Apa istiqbal? Itu zaman yang sedang lagi dikerjakan, yang akan dikerjakan. Sedang dikerjakan. Istiqbal itu, kalau istiqbal itu yaitu akan dikerjakan. Contohnya bisa yakum itu artinya sedang berdiri, ya. Bisa artinya akan berdiri, seperti itu. Nanti lihat
kalam atau ucapan yang sebelumnya nanti di kitab ya. Nah kan tadi fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amar. Sekarang fi'il amar. Fi'il amar itu yaitu apa? Fi'il amar itu yaitu wa indan ala talabu syai'in fil mustaqbali fahiya fi'il amar. Jadi fi'il amar ini zamannya zaman yang satu, istiqbal. Istiqbal. Apa istiqbal? Yaitu zaman akan. Contohnya kum. Berdiri kamu. Nah, itu kan kata-kata akan, berdiri. Kum, berdiri kamu. Nah, itu kata-kata akan berdiri. Belum terjadi ya. Akan berarti fi'il amar. Nah, itulah isim, fi'il haraf. Sekarang haraf. Haraf itu selain isim dan selain haraf. Bukan isim, bukan kalimat haraf. Bukan kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Jadi haraf ini ya bukan kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Contohnya haraf seperti apa? Seperti ila ya. Ila, kemudian wahal, nah, kemudian ini walam, lam, ila, hal, lam. Ila menunjukkan kata ke, ini haraf, kalimat haraf. Hal, apakah, artinya hal, apakah. Lam, tidak. Maka ini kalimat haraf. Yang dimaksud haraf di sini yaitu ja'ali maknan, yang menunjukkan pada makna, ya, yang menunjukkan pada makna. Contohnya ila artinya ke. Ya, kata-kata bantu kemana contohnya. Ke. Hal artinya kalimat haraf, kan itu kalimat haraf. Hal artinya apa? Apakah. Lam artinya tidak. Itu kalimat haraf. Tidak di sini yaitu menunjukkan makna, dia mempunyai makna. Wallahu a'lam bishawab.